Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama pada siang hari ini di tempat ini, dengan diawali membaca daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pembacaan Maulid ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala meringankan segala beban ujian yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini, yang insyaallah mudah-mudahan dengannya juga Allah Subhanahu wa taala semakin dekatkan kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Dalam ayat ini kita lihat betapa Allah memberikan satu jaminan pasti bagi setiap dari kita yang taat pada Allah dan Rasul, yang mana orang setiap hidup pasti butuh dijamin. Padahal semua urusan kita dalam hidup telah dijamin, tetapi banyak dari kita tak percaya dengan apa yang selama ini Allah jaminkan untuk kita. Banyak justru dari kita hari ini hidup sibuk mencari sesuatu yang kiranya dapat memuaskan hatinya, seperti dia bekerja, cari penghasilan sana sini, karena dia berpikir rezeki akan menjamin keberlangsungan hidupnya. Itu kan yang dipikir sama Allah. Padahal rezeki sudah dijamin sama Allah. Tapi kita ragu, kita khawatir kalau kita nggak punya rezeki, gimana nasib kita besok. Padahal sudah dijamin. Pada saat kita mau wafat, hari ini semua orang sibuk mencari jaminan pasti. Kalau nanti dia wafat, siapa yang bakal memberi uang untuk anak keturunannya nanti. Kepikiran sana sini, ketemu sama orang yang nawarin, mau nggak ikutan? Ikutan apa? Ikutan satu investasi. Investasi apa? Nanti kalau kamu ikut, jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa padamu, maka kamu akan mendapatkan jaminan pasti. Apa jaminannya? Anakmu akan mendapat tunggangan. Tunggangannya apa? Tunggangan uang, apalagi pendidikan dan lain sebagainya. Padahal semua anak
udah ada yang ngatur, udah ada yang ngurus. Tapi jarang dari kita yang ingat kalau sampai ajal kita datang menjemput, apa yang menjamin kita bahagia di sana nanti? Gak ada. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih kita jawaban. Jaminan untuk setelah wafat itu ada. Jaminannya apa? Yaitu alam akhirat. Kata Allah, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, berarti investasi terbesar dan terbaiknya itu adalah dalam melakukan taat pada Allah dan Rasul. Apa katanya? Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, nanti mereka akan aku kumpulkan menjadi satu dengan siapa? Dengan para nabi, dengan orang-orang siddiq, artinya orang-orang yang sungguh-sungguh jujur di dalam mengabdikan dirinya pada Allah. Lalu siapa lagi? Syuhada, orang-orang yang berjuang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Kalau kita lihat di ayat ini jaminan dari Allah. Nanti nggak usah kamu pusing lagi mikirin nasib kamu di sana. Kenapa? Karena saya bakal kelompokkan kamu dengan kelompok yang terbaik yang pernah ada. Kelompok para nabi, kelompok orang-orang sedih, kelompok para syuhada, kelompok orang-orang soleh. Tapi syaratnya apa ya Allah? Syaratnya satu, untuk mendapatkan jaminan ini kau perlu taat pada Allah dan Rasul. Maka hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam melakukan taat pada Allah dan Rasul, semua itu punya tuntunan, semua itu ada bimbingan, dan bimbingannya itu tidak lain tidak bukan melainkan tergantung kepada apa? Kepada ilmu ajaran yang diajarkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita tertuntun untuk apa? Untuk kita sama-sama mengetahui apa sih jalan hidupnya Nabi. Maka para seorang ulama ya, ada yang membuat satu syair. Syairnya tuh bunyinya, bil ilmi bal bil adabi tanal a'la rutabi fa'ish حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم. Pertama dengan apa? Ilmu. Dalam hidup orang butuh ilmu. Kalau kita dalam hidup nggak punya ilmu, berarti kita nggak hidup. Kalau kita dalam hidup nggak tahu ilmu, kita nggak hidup. Makanya Imam Ghazali di dalam kitabnya mengatakan apa? Siapa orang yang kagak belajar karangan saya dari kitab Ihya, berarti dia nggak bakalan punya hidup. Kenapa? Karena Imam Ghazali seolah-olah nekankan sama kita, nekenin apa? Bahwa belajar adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Ini majelis ikatan se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat majelis salimnya dikumpulin hari ini, misalnya gitu ya. Bukan cuman majelis taklimnya se-Bandung, tapi diajak majelis taklim se-Jawa Barat. Buat apa? Buat ngadarin orang-orang Jawa Barat pentingnya punya ilmu, pentingnya belajar ilmu, pentingnya tahu ilmu. Emang ada apa ustazah dengan ilmu? Karena kalau nggak tahu ilmu, kamu nggak tahu gimana caranya menyembah Allah yang sesungguhnya. Karena kalau nggak pakai ilmu, bisa jadi selama ini ibadah kita salah di mata Allah dan Rasulnya. Karena kalau nggak pakai ilmu, bisa jadi
Apa-apa yang selama ini kita perbuat dalam hidup salah semuanya. Kenapa? Karena kita yang menganggap perbuatan itu benar ataupun salah bukan disesuaikan dengan apa yang Allah anggap benar dan salah. Ibu. Jadi modal hidupnya orang yang pertama ilmu. Ada orang setiap hari sholat 1000 rakaat. Ada orang setiap hari ternyata zikiran, tiap zikirnya 1000. Ada orang setiap hari ngeluarin 1000 paket makanan. Buat di mana? Disedekahkan. Ada orang hari ini mungkin nengok 1000 orang sakit dengan segala macam pahala-pahala yang ada. Ternyata dengan sekejap Nabi tekankan, sesungguhnya dudukmu di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ibadah apapun yang kau kerjakan di rumahmu. Bu, hari ini ngapain aja? Udah berbuat baik apa aja? Kalau dicari hari ini pahala kita apa? Ibu bakal temuin ternyata pahala yang besar yang ibu dapat ada karena ibu duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Emang pahalanya berapa Ustazah? Kalau ngomongin 1000 rakaat udah pada apal hadisnya. Ngomongin 1000 nengok orang sakit udah pada tahu pahalanya. Kalau yang namanya nganter 1000 jenazah juga udah sering dengernya. Tapi kalau kita misalnya ngomong, ternyata setiap kali kita datang menuju majelis ilmu, kana likulli khatwah, tiap langkah kaki yang membuat kita melangkah itu Allah berikan kepada kita 100 hasanah. Ibu ada yang bisa ngitung berapa langkahnya ke sini? Ada yang tahu berapa? Udah ngelangkah berapa kali? Coba dikaliin. Ini baru dari orang Bandung, terus dari yang Garut, terus dari yang dari mana? Dari Jakarta, dari mana lagi? Dari Tangerang, Bandung, berapa jauhnya tuh? Bisa dihitung, satu langkahnya ternyata mendapatkan ganjaran dari Allah 100 hasanah. Dan ternyata saat duduk, Masya Allah nyimak, dengerin nasihat gitu ya. Saya barusan ngomong ada yang bisa ngitung udah berapa huruf saya ngucap. Hah? Ada nggak yang bisa ngitung? Saya ngucap udah berapa huruf? Ada? Kali barangkali pinter banget Ustazah dari tadi ngitung kayaknya nih, aduh berapa gitu ya? Udah ada yang tahu? Saya ngomongnya udah berapa rakaat, berapa huruf terucap gak ada yang tahu. Tapi ternyata setiap kali kita duduk ngedengerin nasihat, Allah bukan hitung paket duduk dengar nasihatnya, tapi setiap huruf yang keluar dari yang menyampaikan nasihat kita dapat kebaikan di sana. Sehurufnya Bu. Berarti kalau ibu ngitung saya ngomong hari ini ada berapa huruf ya Ustazah ngomong ya katanya. Ustazah kayaknya ngomong kira-kira mungkin ada 100 gitu ya. Oh berarti ada 100 kalimat nih kan misal. Kulli harf kaliin aja 100 berarti setiap ucapan yang diucap Allah juga lipat gandakan pahala saya sejumlah ucapan yang Ustazah ucap. Itu pahalanya banyak apa enggak? Bisa kita dapetin pahala itu di rumah? Kita nggak bisa dapetin pahala itu di rumah. Maka rugi bagi orang yang menganggap duduk di majelis ilmu tuh nggak penting. Rugi bagi orang yang mengira untuk menjadi orang yang pintar, untuk menjadi orang yang berilmu, kamu nggak perlu repot-repot pergi ke majelis ilmu. Karena hari ini banyak orang ngerasa dirinya bisa pintar cuman duduk di rumah. Hari ini orang banyak yang ngira bisa pintar hanya dengan apa? Baca buku di rumah. Baca buku pahala, dengar nasihat di rumah pahala. Tapi duduk di majelis ilmu
jauh lebih besar pahalanya. Jauh lebih banyak pahalanya. Apalagi buat kita yang sadar kalau kita ini mungkin dalam hidup punya banyak dosa, punya banyak dosa. Maka ternyata ya Allah, bukan cuman bikuli khatwah, bukan cuman bikuli kalimah, tetapi ternyata dengan duduknya di majelis ilmu, tiap hadirnya kita di sini menjadikan sebab Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita. Ya Allah, ini nggak sama pahalanya, nggak sama. Maka alhamdulillah yang sama Allah dikasih kesempatan bisa duduk bermajelis ilmu, bisa duduk mendengarkan ilmu, dan insya Allah bisa pulang dari tempat ini membawa ilmu yang insya Allah ilmunya bisa nemenin dia waktu dia masuk liang lahat, ilmunya bisa nemenin dia waktu nanti dia dihisab, ilmunya bisa nemenin dia untuk menempatkan surga tertingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, semangatin diri kita dalam hidup ilmi. Ilmu yang nomor yang kedua, ada. Ternyata orang untuk menjadi orang yang berilmu syaratnya adab. Karena orang ternyata yang punya ilmu aja, banyak ilmunya tapi nggak tahu adab, sama dengan nggak berilmu. Orang punya ilmu banyak, ngaji ke sana ke sini, tapi ternyata selama dia mengaji di sana sini, ilmunya dia rasa semakin hari semakin lebih, tapi nggak bikin dia beradab, maka sejatinya dia tidak berilmu. Nggak berilmu. Al-adab qabla al-ilm. Kata ulama, adab itu lebih dulu didahulukan daripada ilmu. Walaupun kita itu belajar adab dari ilmu, tapi orang banyak mungkin yang belajar tapi lupa mempelajari ilmu. Itu diingetin sama siapa? Diingetin sama Imam Malik, diingetin sama Imam Syafi'i, diingetin sama para tokoh-tokoh ulama lain yang mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kita belajar ilmu macam-macam dalam hidup, ternyata nggak ada yang lebih paling menguntungkan kita melebihi belajar adab di dalam hidup. Belajar ini itu, ibu ngaji ke sini ke situ gitu ya, belajar ini itu, tapi ternyata masya Allah, pelajaran demi pelajaran yang didapat semuanya nggak akan menjadi arti kalau kita nggak bisa beradab. Sama dengan hari ini kita belajar sholat dengan segala rukunnya. Kita belajar sholat yang mana yang diterima dan mana yang tidak diterima. Ternyata saat kita mengerjakan sholat, hati kita nggak menyertai adab sama Allah yang kita sembah. Di antara adab sama Allah yang kita sembah gimana tuh? Gimana? Ibu tahu nggak? Nabi Muhammad kalau katanya mau sholat ya, berasa kayak punya alam yang berbeda. Cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain, katanya kalau mau sholat gitu ya, mukanya pucat. Coba kita ukur sekarang, kita kalau mau sholat gimana? Kita ukur aja sama yang kita mau kerjain sederhana. Kadang-kadang kita baru udah rapi, softnya udah dirapiin, udah beres, keingetan kompor belum dimatiin. Teriaklah kita, mbak itu kompor jangan lupa dimatiin. Ini kita udah berdiri mau sholat. Atau mungkin barangkali kita yang lagi mau sholat, masya Allah diingetin. Ingat apa? Iya, anak lupa lagi mau disuruh mandi, teriak lagi. Nah, jangan lupa mandi. Habis sholat mama tungguin, mama lihat belum mandi, awas saja. Allahu Akbar. Kalau kita ya, punya adab nggak? Ternyata ada yang lebih
yang lebih memalukan lagi. Apa tuh? Katanya kita sholat ngadepnya ke Allah. Betul apa enggak? Kita sholat ngadepnya kemana? Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu kan doa iftitah yang kita baca biasanya. Ini kan bentuk dari pengakuan kita nih. Kita lagi ngaku, oh, saya menghadap kepadamu ya Allah. Lagi ngomong begitu. Aku menghadap padamu sambil sholat. Matanya ngelihat mana? Makanya katanya ulama, kita hari ini repot ngomongin khianat. Suami ini khianat, suami begitu khianat. Ada nggak yang sadar kalau kita juga kadang-kadang suka khianat? Tapi khianatnya bukan sama orang, khianatnya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perkara yang sederhana, ternyata apa? Cuman ngelirik khianat. Emang segitunya Ustazah? Makanya Nabi Muhammad gak pernah ngelirik. Nabi Muhammad itu orangnya gak pernah belaga, ngelihatnya ke depan padahal ngelihatnya ke samping. Atau kalau kita dalam sholat nunduk tapi ngelihatnya ke samping, enggak. Nabi Muhammad ngajarin kita yang paling ke depan, adab sebagaimana yang dia sampaikan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tapi ternyata adab yang paling sempurna bukan adab kita sama Allah lagi dalam sholat aja. Bukan adab kita sama Allah lagi puasa aja. Bukan adab kita sama Allah lagi mengerjakan ketaatan aja. Justru adab kita sama Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adab saat kita lagi diberi ujian di dalam hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang diuji apa? Nabi yang paling diuji Nabi kita. Waktu diusir sama orang-orang Mekah dari Mekah, beliau pergi ke Taif. Pada saat Nabi di Taif, Nabi ditimpuk, Nabi dipukul, bahkan sampai membuat beliau punya kaki pelipis berdarah. Wajahnya melebam. Tapi subhanallah, di situ Nabi nunjukin sama kita adab yang sesungguhnya. Adabnya apa Ustazah? Adabnya Nabi tidak membalas orang-orang yang menyakiti dia. Bukan karena Nabi lemah, bukan karena Nabi gak bisa, tapi karena apa? Tapi karena Nabi memilih untuk tidak membalas. Nabi memilih untuk tidak mau menyakiti perbuatan yang mereka sudah perbuat. Tetapi Nabi memilih untuk beradab kepada Allah yang sudah memutuskan ini sebagian dari perjalanan hidupnya. Mutus. Apa yang Nabi lakuin? Ya Allah, diuji, disakitin, ditimpukin ibu, Nabi cuman pergi ke pinggiran, masuk ke dalam kebun lalu mengangkat doa. Wajahnya dipenuhi dengan lebam, pelipisnya berdarah, tubuhnya sudah tak berdaya, tetapi Nabi masih nunjukin apa itu adab yang sesungguhnya. Kita coba ingat-ingat. Kadang kita baru disakiti sama satu orang, mulut kita udah nyap-nyapnya kayak apa? Mulut kita udah jawabnya kayak gimana? Kadang-kadang suami kita ngelakuin perbuatan yang mungkin kita gak suka. Ibu tanya, reaksi kita bagaimana? Marahnya kayak apa? Kata-kata yang gak usah sikap, kata-kata dulu deh yang keluar dari mulut kita apa? Kita gak tahu. Ada mungkin sahabat kita deket duduk bareng, gak sengaja ngomong kurang ajar sama kita, gak sengaja nyinggung perasaan kita.
kira-kira kita bakal jawabin apa? Karena selama ini kita selalu mikir, diem itu berarti lemah, diem itu berarti bodoh, diem itu berarti kamu sama dengan membiarkan orang menginjak-injak dan lain sebagainya. Tapi ternyata Nabi dulu memilih diam. Bahkan Nabi saat datang malaikat nawarin, ya Rasulullah, mau nggak ini semua yang tadi habis nyakitin kamu, kita tumpukin aja jadi satu, masuk ke dalam apa? Ke dalam perut bumi, ditumpuk sama batu, habis mereka sudah ceritanya nggak ada lagi. Kita lihat Malaysia, tiba-tiba ada lubang, betul apa enggak? Tiba-tiba ada lubang, orang penjeblos masuk ke dalam sana. Berapa dalam lubangnya? Dalam banget ya, masuk. Kebayang nggak? Nabi waktu itu ditawarin, nih bumi bakal kebuka, telan mereka semua, habis, nggak ada lagi musuhmu di dunia ini Rasul. Bisa aja Allah mau, tapi Nabi milih jangan. Hari ini kita dikeselin sama orang. Dapat kabar, kamu tahu nggak? Kemarin dia mau nyakitin kamu, saking aja nggak jadi. Saking aja nggak jadi. Ditawarin sama orang. Kita sengkat yuk kakinya. Kita bales yuk perbuatannya. Kamu bilang jangan, biarin aja. Semua yang mau nyakitin biarin aja. Semua yang mau ngelukain biarin aja. Semua yang mau buat jahat biarin aja. Kenapa? Karena Allah gak pernah tidur. Karena ada malaikat yang gak pernah luput dalam mencatat perbuatan manusia. Ngapain kita repot-repot? Karena semua perbuatan orang ada yang mencatat dan akan ada yang membalas. Mereka yang mungkin hari ini sedang berbuat kejahatan buat kita, ada rakib atid yang nyatat perbuatan mereka, dan ada Allah yang akan membalas mereka. Kenapa kita repot? Makanya Bu, Nabi SAW bilang, nanti waktu kamu dihisab, timbangan amal ibadah nggak bikin amalan kamu jadi berat. Nanti waktu kamu dihisab, pahala-pahala sedekah tidak membuat timbanganmu menjadi berat. Lalu apa yang bikin timbangan kita menjadi berat ya Rasulullah? Nabi jawab, afqal ma yudha'u fil mizani husnul khuluq. Kamu mau tahu nggak timbangan yang paling bikin timbangan kita tuh berat? Itu ternyata adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Itu timbangan yang bikin timbangan kita berat. Punya akhlak yang baik ternyata yang bikin mengalahkan pahala apapun yang ada di muka bumi. Tapi untuk punya akhlak kita harus belajar, punya ilmu. Dan saat kita punya ilmu, kita harus punya akhlak. Kenapa? Karena ilmu tidak akan berguna tanpa diiringi akhlak. Akhlak tidak akan pernah kau dapati kecuali kau mempelajari ilmu. Dua-duanya sama pentingnya ya. Bil ilmi bal bil adab. Emang orang kalau punya ilmu sama adab kenapa? Emang orang gak bisa dengan sholat aja? Emang orang gak bisa dengan sedekah aja? Emang orang gak bisa dengan ibadah-ibadah lainnya? Oh dijawab, Allah membedakan pahala orang beriman dengan orang yang punya ilmu. Bedanya berapa Ustazah? Darajat. Ingetin. Ada orang yang mau sholat aja, ada orang mau ibadah aja, boleh gak salah, gak dosa, bagus. Tapi kalau kamu mau ibadah sama nuntut ilmu, pahalanya beda. Ibadah sama punya ilmu, pahalanya beda. Apa pahalanya Ustazah? Pahalanya bedanya apa? Darajat. 1 derajat? Enggak. Tapi Allah bilangnya darajat. 3 derajat atau lebih. Terus 1 derajatnya tuh bedanya seperti apa?
Satu derajatnya bedanya seperti perjalanan 500 tahun jaraknya. Sampai ada yang bilang derajatnya para penuntut ilmu itu dengan derajatnya para nabi cuman selisih 1 derajat saja. 1 doang. Jangan sampai kita buang-buang kesempatan kita yang masih hidup buat nambahin ilmu, pengetahuan kita untuk akhlak-akhlak yang Nabi ajarkan sama kita, karena modal utama kita saat menghadapi hari di mana timbangan kita amal perbuatan dihisab, ternyata yang paling nguntungin kita adalah akhlak yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW menjadi nabi yang paling depan nunjukin sama kita gimana caranya berakhlak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala puji, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalian telah punya seorang rasul yang menjadi suri tauladan terbaik. Kalau bukan ngikutin jalannya Nabi, mau ngikutin jalannya siapa lagi? Kalau bukan mau ngambil contoh jalannya Nabi, lalu mau ngambil contoh jalannya siapa lagi? Kalau bukan mengikuti jejak hidupnya Nabi, lalu mau ngambil contoh jejak hidupnya siapa lagi? Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan semua keselamatan ada pada bagaimana kamu nanti di akhirat sama Nabi atau tidak. Dan ternyata yang bikin kita bisa dekat sama Nabi, tadi dia dijawab di awal ayatnya, man yuti'illah war rasul. Siapa yang taat sama Allah dan Rasul. Orang butuh taat sama Allah dan taat sama Rasul. Taat gimana Ustazah? Sholat, nutup aurat, ngaji, apa udah cukup? Apa perlu ditambah lagi dengan sedekah? Apa perlu ditambah lagi dengan puasa? Apa perlu ditambah lagi dengan ibadah-ibadah lainnya? Ada orang datang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya pengen nanti di akhirat deket-deket sama kamu. Bisa nggak nanti saya di akhirat bisa deket sama kamu? Dijawab sama Nabi, bisa. Kamu bisa dekat sama saya di akhirat. Lalu gimana caranya ya Rasulullah? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bantu saya untuk mewujudkan inginmu bersama dengan saya di akhirat. Rasulullah minta kita bantu. Ibu tahu nggak? Kadang-kadang kita kepengen apa? Kita kepengen pergi ke satu tempat. Pengennya ke Jakarta. Pengen ke Jakarta. Mau kemana? Mau ketemu sama Ustazah Aisyah. Misalnya saya. Mau ketemu sama saya. Ibu kepengen mau ketemu sama Ustazah Aisyah. Iya, mau ketemu sama Ustazah Aisyah. Tapi ternyata Ustazah Aisyah gak mau ketemu sama ibu. Bisa apa enggak? Ibu bisa ketemu sama saya? Saya gak mau ketemu sama ibu. Ibu bisa ketemu sama saya? Ibu gak bisa ketemu. Kenapa? Karena cuman ibu yang pengen ketemu, saya gak pengen ketemu. Tapi di saat kita berdua pengen ketemu, Ustazah, boleh gak diundang ke Bandung? Oh, boleh. Kapan? Tanggal sekian, jam sekian. Ustazah datang ya? Siap. Insya Allah saya datang. Iya. Soalnya banyak yang pengen ketemu. Kan gitu bilangnya. Banyak yang pengen ketemu. Oh ya, insya Allah saya datang. Datanglah saya hari ini. Saya punya mau datang, ibu punya mau datang. Ketemulah kita di sini. Betul apa enggak? Gara-gara saya punya mau, ibu punya mau, kita jadi ketemu. Ada orang hari ini pengen ketemu sama Nabi. Nabi pengen juga ketemu sama kita. Lalu upayamu untuk ketemu sama Nabi apa? Nabi sudah berupaya.
Di antara upaya yang Nabi lakukan adalah tidak ada satu malam pun yang berlalu dari malam-malamnya Nabi kecuali beliau selalu bersujud kepada Allah seraya berdoa, Allahumma ghfir li ummati ma qaddamha wa ma akharha. Ya Allah, tolong ampunin dosa-dosa umatku yang lalu maupun yang akan datang. Satu usaha Nabi. Apa yang Nabi lakuin? Tiap malam, tidak ada malam Nabi yang berlalu kecuali Nabi selalu berdoa kepada Allah biar Allah ampunin dosa-dosa kita semua. Buat apa Nabi minta Allah ampunin dosa kita? Nabi minta Allah ampunin dosa karena dengan dosa kita bakal terhalang dengan Nabi. Maka salah satu upaya Nabi mau kita jauh dari dosa biar kita bisa lebih mudah ketemu sama Nabi. Udah, Nabi lagi duduk sama sahabat. Sahabat semua lagi duduk sama Nabi. Kemudian Nabi tiba-tiba bilang, wah Syauga, saya rindu. Sahabat nanya, rindu sama siapa Rasul? Saya rindu sama saudara-saudara saya. Sahabat nanya, ahumul malaikah? Sahabat yang kamu maksud apa mereka itu para malaikat? Bukan, kata Nabi bilang. Malaikat memalaikat. Yang saya rindu saudara saya. Nyaut lagi sahabat, ahumul anbiya. Apa mereka itu para nabi lainnya? Nabi jawab, bukan, mereka mah para nabi. Anahnu ya Rasulullah, apakah kami saudara-saudaramu itu Rasul? Dijawab, antum ashabi, bukan, kamu mah sahabat-sahabat saya. Kalau begitu siapa saudara-saudaramu yang kau rindu itu? Maka Nabi menjawab, umamun jaa min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Kata Nabi, saudara-saudara yang kurindu itu, mereka adalah umat-umatku yang datang nanti jauh setelah aku. Mereka belum pernah melihatku. Mereka belum pernah menatap wajahku, kata Nabi. Mereka belum pernah bertemu langsung denganku. Tetapi mereka semua telah beriman kepadaku, kata Nabi. Gak pernah ketemu, tapi punya iman. Kita punya iman apa kagak? Punya iman gak sama Nabi? Kita hari ini beriman sama Allah dan juga beriman dengan Rasul. Nabi katakan saya rindu sama mereka. Nabi kemudian berikan penekanan tuba, beruntung, thumma tuba, sungguh teramat beruntung, thumma tuba, sungguh amat beruntung. Siapa mereka yang beruntung Rasul? Umamun ja'a min ba'di, umatku yang lahir datang setelah aku. Mereka belum pernah melihatku, tetapi di hati mereka punya iman kepadaku. Nabi rindu sama kita. Nabi mau ketemu sama kita. Nabi pengen banget jumpa sama kita. Bahkan saking Nabi rindunya dan inginnya jumpa sama kita, Nabi SAW tak luput juga menghadirkan kita. Bahkan di dalam detik-detik kematiannya. Detik-detik kematiannya,
Saat malaikat Israel datang menghampirinya, Nabi ditanya, kau mau hidup atau mati? Gak ada manusia manapun yang ditanya, Bu. Karena ajal kalau udah datang gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Tapi untuk Nabi yang diistimewakan Allah, Nabi ditanya, mau wafat atau mau terus hidup? Wafat atau terus hidup? Apa yang Nabi tanyakan? Kiranya jika aku wafat, gimana nasib umat? Gimana? Gimana nasib umatku? Disadarin sama malaikat Jibril. Sampai Nabi kemudian berkata, aku percaya pada Allah untuk urusan umatku. Serahin sama Allah. Nabi pilih apa? Nabi pilih wafat. Nabi pilih kembali kepada Allah. Tapi lagi-lagi di saat Nabi nyawanya mau dicabut, lagi-lagi Allah. Begitu sakaratul maut, rasa yang paling sakit yang pernah dijangkiti oleh makhluk. Ini sebelum wafat, semua orang ada yang rasain rasa sakit yang beraneka ragam. Ada orang yang kena kanker, ada orang yang kena mental, ada orang yang kena rasa sakit penyakit lainnya. Semua rasa sakit yang kau alami hari ini tidak akan pernah sebanding dengan seujung kukunya rasa sakit sakaratul maut. Gak ada. Tapi justru di saat rasa yang paling menyakitkan itu, siapa yang Nabi ingat? Gak ada. Nabi ingat siapa? Umat. Yang Nabi sebut, apa rasa sakaratul maut itu begini wahai Israel? Dijawab, laqad khafafna laka ya Rasulullah. Kami telah ringankan sakaratul maut ini untukmu duhai Rasul. Tapi apa yang Nabi jawab? Apa umatku juga akan merasakan rasa sakit yang semacam ini? Dijawab lagi oleh malaikat Israel, umatmu pun telah kami kurangkan rasanya berbanding dengan rasa sakitnya umat-umat lainnya ya Rasulullah. Tapi jawaban Nabi tetap gak puas. Kalau rasanya tetap begini, kalau begitu lebih tambahkan rasa sakitnya untukku daripada ku biarkan umatku merana karena sakitnya sakaratul maut. Tambahin aja buat aku. Kasih aja buat aku. Masukin aja rasa sakitnya buat aku. Tapi tolong ringankan untuk umat. Nabi mau kita ngerasain sakaratul maut enak. Di saat Nabi menyampaikan perihal tentang hari kiamat, sahabat semuanya kebingungan tentang apa yang terjadi pada keadaan hari itu. Sampai sahabat kemudian bertanya, di mana kami semua akan mendapatimu duhai Rasul? Lagi-lagi Nabi seolah memberikan sama kita poin-poin di mana kamu bisa dapetin aku. Gak pernah sekalipun Nabi SAW tidak nunjukin sama kita inginnya Nabi bertemu dengan kita semua. Apa Nabi bilang? Satajiduni fil mizan. Di saat orang nanti bakal lari ke sana sini, ketakutan di sana sini, cari pertolongan di sana sini. Sahabat nanya, kami bisa dapati kamu di mana wahai Rasul? Kata Nabi, cari aku di mizan. Saya tungguin kalian. Di mana? Di mizan, kata Rasulullah bilang, cari saya di sana. Sahabat gak percaya. Kalau kami gak bisa ketemu lagi sama engkau di sana. Bu, kalau sahabat pengen juga ketemu sama Nabi. Bukan cuma Nabi yang mau ketemu sama mereka. Makanya ditanya, kalau kami tidak lagi menjumpaimu di mizan, aina ajiduka ya Rasulullah?
Kalau nggak ketemu sama kamu di mizan, kami nyari kamu di mana lagi? Maka dijawab sama Nabi, kalau nggak ketemu sama saya di mizan, kata Nabi, cari saya di mana? Di telagaku. Kalian akan jumpai aku di sana, karena aku akan membagikan minum untuk umatku. Kalau dipikir-pikir, umat yang lain gak punya telaga. Umat yang lain bahkan datang ke nabinya ditolak. Umat yang lain lari minta syafaat, tapi nabinya bilang gak ada syafaat. Satu-satunya umat yang justru semuanya telah dipersiapkan. Sampai kata Nabi bilang, seluruh nabi punya satu doa yang tak tertolak, tapi doaku kusimpan baik-baik. Sahabat nanya, kenapa Rasul? Nabi-nabi terdahulu sudah mengeluarkan cadangan doa mustajabnya, tapi aku tidak, kata Rasul. Ditanya kenapa Rasul? Karena ku ingin doaku hanya kupanjatkan di hari tidak ada yang berdoa kecuali aku untuk mendoakan umatku. Gak ada. Buat siapa? Buat kita. Di saat kita nanti gak tahu lagi mau datang minta tolong sama siapa, Nabi masih punya senjata. Nabi masih punya satu kekuatan yang Nabi bisa jadikan hujah di hadapan Allah. Kalau dia masih punya doa mustajab yang Allah gak akan tolak. Kalau nggak ketemu sama saya di telaga, kata Nabi, cari saya di mana lagi? Sahabat nanya, Rasul, kalau saya ternyata begitu banyak dosa, sampai saya nggak bisa ketemu di mizan, sampai saya juga nggak ketemu sama kamu di telaga. Di antara semua yang dikasih minum, ternyata dari banyaknya dosa saya nggak berhak minum. Gitu. Saya di mana nyari kamu? Di mana saya bisa dapetin kamu? Maka Nabi jawab, kalau kamu nggak ketemu sama saya di telaga, cari saya di jembatan Sirat. Waktu mau lewatin jembatan Sirat adalah waktu di mana yang paling menakutkan. Karena ada yang lolos, ada yang enggak. Ada yang selamat, ada yang enggak. Nabi tungguin. Nabi nyaksiin. Ada umatnya yang berjalan dengan kakinya. Kalbargul khatib, katanya, seperti cepatnya kilat yang menyambar. Tapi ada lagi yang berjalan merangkak. Karena apa? Karena banyaknya mungkin dosa yang selama di dunia mereka perbuat. Tapi ternyata ada juga yang bukan merangkak, tapi mereka berjalan dengan tangannya, bukan dengan kakinya. Mungkin dari besarnya lagi dosa yang mereka perbuat. Dan ada juga yang bahkan tergelincir saat melintasi jembatan Sirat. Lalu mereka jatuh ke dalam api nerakanya Allah. Kata sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau kami tidak berjumpa denganmu di sana, di mana lagi kami akan menjumpaimu? Dari besarnya rasa ingin Rasulullah berjumpa dengan kita, Rasulullah bilang, jangan khawatir, berarti aku akan menjemputmu di dalam neraka. Nabi mau jemput kita. Nabi mana yang mau jemput umatnya di dalam neraka? Nabi mana yang mau masuk ke dalam neraka cuma karena mau nyelamatin umatnya? Nabi mana yang mau nolongin kita? Untuk relanya masuk menginjak neraka hanya untuk mengulurkan pertolongan tangannya buat kita. Nabi mana, ibu-ibu? Nabi yang sebegitu menginginkan kita dekat kepadanya. Nabi yang sebegitu menginginkan kita bisa bertemu dengannya. Tidakkah ingin kita bertemu? Tidakkah ingin kita mendekat? Tidakkah kita ingin membantu Nabi?
Sebegitu Nabi ingin berjumpa dengan kita. Kata Nabi, kalau kamu gak ketemu saya yang bakal datengin kamu. Artinya kamu di dalam neraka. Tidak ada Nabi yang berani masuk ke dalam neraka. Tapi satu-satunya Nabi yang bahkan siap untuk terjun ke dalam api neraka hanya untuk mengulurkan pertolongan tangan bagi umat. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang pengen kita begitunya selamat. Yang pengen begitunya kita bisa menatap wajahnya. Yang begitu inginnya kita bisa berdekat dan bertemu dengannya. Tapi pertanyaannya, apa cuma Nabi yang mau lalu kita enggak? Maka katanya para ulama, dengan kita duduk di majelis ilmu, itu adalah salah satu upaya yang paling mendekatkanmu untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena nggak ada yang paling nyenengin hati Nabi Muhammad kecuali ngelihat umatnya yang menuntut ilmu. Tidak ada yang lebih menyenangkan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad melainkan melihat umatnya hari ini tidak ingin dibutakan oleh kebodohan, melainkan mereka ingin menambahkan ilmu pengetahuan syariat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Gak ada yang lebih nyenengin Nabi. Maka kalau Nabi memutuskan untuk masuk ke dalam neraka, sampai-sampai katanya saat Nabi mau masuk ke dalam neraka, malaikat Malik yang menjaga pintu neraka berusaha betul untuk senyum tapi nggak bisa senyum. Karena Allah ciptakan dia bukan untuk tersenyum. Mau nyari siapa? Mau nolongin siapa? Mau ngasih syafaat untuk siapa? Yang dicari yang mana? Ternyata akhir pertolongan Nabi, yang begitu relanya dia sampai masuk ke dalam neraka, Nabi mau mastiin tidak boleh ada satupun dari umatnya yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya, kecuali mereka harus masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh satupun dari mereka tertinggal di dalam neraka yang punya hatinya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan semua Nabi ingin menyelamatkan mereka dari siksanya Allah menuju surganya yang paling didamba-damba oleh kita semua. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebegitu besar inginnya Nabi, sebegitu besar maunya Nabi. Jangan sampai cuma Nabi yang mau ngedekat, jangan sampai cuma Nabi yang mau ngelangkah, tapi kita nggak mau ngedeket dan nggak mau ngelangkah kepada Nabi Muhammad. Kita nggak mau ngedeket dan nggak mau melangkah untuk bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya Nabi Muhammad dijaga. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau hari ini kita mau bersyukur sama Allah, di setiap nafas kita mau berkata terima kasih ya Allah, Kau berikan aku nikmat punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu semua harus tahu, kamu gak akan pernah bisa membalas semua jasa-jasa yang telah Nabi Muhammad perbuat untuk kita semua. Tiap malam dari sujudnya, air mata yang mengalir karena memohonkan ampun bagi dosa-dosa kita semua. Satu malam sujudnya tidak bisa kau bayar dengan apapun juga. Lalu bagaimana dengan bermalam-malam, bertahun-tahun, sepanjang malam beliau bersujud hanya meminta ampunan untuk dosa-dosa kita semua. Ya Allah, tidak sampai di situ. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara semua para nabi yang tidak lagi bersujud di hari kiamat, justru dia satu-satunya nabi yang tetap mau sujud. Lagi-lagi sujud bukan karena minta apa-apa, melainkan sujud karena meminta keselamatan bagi umatnya. Sampai Al-Habib Umar di dalam maulidnya memberikan gambaran apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Di sana
Beliau sujud dengan durasi waktu yang cukup lama, memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Tapi ujung-ujungnya ternyata yang dipinta, ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Sekarang kesempatannya sama kita. Mau gak nyelamatin syariatnya Nabi Muhammad? Mau gak kita belajar satu persatu syariatnya Nabi Muhammad? Dengan segala perjuangan yang telah Nabi Muhammad perbuat kepada kita semua. Setelah beliau berjuang mati-matian dalam hidupnya, menghadapi segala bentuk cacian dan makian, tetapi beliau menunjukkan adab yang semestinya. Maukah kita belajar bagaimana cerminan adab yang dia cerminkan kepada kita? Karena ternyata mungkin jika hari ini kau sedang dicaci, tapi kau tetap memilih bertahan, kau tetap memilih bersabar, kau tetap memilih berakhlak, bisakah kau bayangkan seberapa gembiranya hati Nabi melihat perangaimu itu? Kalau ada dari kita hari ini yang menganggap mungkin duduk di rumah lebih nikmat, tidur lebih enak, daripada kita mungkin berjalan keluar untuk hadir di majelis ilmu, bisakah kau bayangkan saat orang-orang yang enggan duduk di majelis ilmu, tapi kau justru memilih menjadi orang yang mau duduk di majelis ilmu? Seberapa besar tawa bahagianya di raut wajah Nabi Muhammad karena melihat kita yang mau duduk di majelis ilmu. Maka tugas kita bukan bikin Nabi sedih lagi. Tugas kita bukan bikin Nabi kecewa lagi. Tetapi tugas kita adalah berlomba-lomba bagaimana caranya memberikan tawa pada raut wajahnya Nabi, mendatangkan gembira di dalam hatinya Nabi. Inilah yang dikatakan, ingat ilmu dan adab adalah yang paling menggembirakan hatinya Nabi. Ilmu dan akhlak adalah yang paling menyenangkan perasaan Nabi. Kejar semuanya. Di mana kita sama ilmu dan di mana kita sama adab. Sama-sama kita saling mengoreksi diri. Dengan kita belajar. Dengan kita menuntut ilmu. Dengan kita menambahkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Buat siapa? Bukan buat kita, ibu-ibu. Bukan buat kita. Tapi buat Nabi Muhammad. Jika Nabi pernah rindu, tidakkah kita juga pernah rindu? Pernah gak kita ngerasain pengen bertemu? Pernah gak kita ngerasain pengen ngelihat wajahnya? Pernah gak kita ngerasain pengen nanti ngerasain di bawah benderanya? Pengen gak kita ngebayangin betapa nikmatnya ada di surga bersama dengannya? Mungkin semua rasa-rasa itu muncul di hati kita, tapi maaf-maaf kadang-kadang perbuatan kita gak sesuai dengan inginnya kita. Makanya Nabi bilang, waktu sahabat bilang, Rasul saya pengen sama kamu di akhirat. Kata Nabi, saya juga pengen kamu di akhirat sama saya. Tapi masalahnya bantu saya untuk mewujudkan inginmu itu. Bantu saya. Saat kita melakukan kebaikan hari ini, kau sedang membantu dirimu sendiri untuk dekat dengan Nabi. Saat kau melakukan kebaikan hari ini, kau juga sedang membantu dirimu sendiri untuk kau semakin dekat dengan Nabi. Saat kau membaca salawat, saat kau hadir di dalam maulid Nabi Muhammad, saat kau duduk bermajlis ilmu untuk menambah syariatnya Nabi Muhammad, kau tahu kau sedang tidak memberikan apa-apa untuk Nabi Muhammad, melainkan kau sedang memberikan itu untuk dirimu sendiri agar besok kau bisa semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Itulah yang Allah katakan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Gak ada tempat kumpul yang lebih enak daripada itu. Kumpul sama Nabi, kumpul sama Rasul, kumpul sama orang baik, kumpul sama orang soleh, kumpul sama para syuhada. Mau nyari tempat duduk di mana lagi? Mau nyari tempat duduk di mana lagi? Allah sendiri yang udah bilang wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Orang yang bisa dapat nikmat itu adalah orang yang dikaruniakan oleh Allah. Adakah nama kita salah seorang dari mereka? Adakah nama kita salah seorang dari mereka? Adakah nama orang tua kita salah seorang dari mereka? Adakah nama suami kita salah seorang dari mereka? Adakah nama anak-anak kita salah seorang dari mereka? Maka kunci yang pengen namanya ada di antara mereka, taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, gak ada dari kita yang mau pulang dari sini kecuali namanya menjadi nama yang besok bersama dengan Nabi Muhammad. Gak ada satupun dari kita yang mau pulang dari sini melainkan ya Allah catat dirinya orang-orang yang besok berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak ada satupun di antara kita yang mau pulang hari ini dari tempat ini melainkan kita mau menjadi orang-orang yang besok diberikan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak ada satu orang pun di antara kita yang datang hari ini di tempat ini melainkan kita mau surga yang ada Nabi Muhammad. Ya Allah, maka pantaskan kita berada di surga Nabi Muhammad. Ya Allah, jika dosa-dosa kita yang begitu banyak membuat kita tak layak bersama Nabi Muhammad, maka jangan pulangkan kita dari tempat ini melainkan Kau telah gugurkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, gugurkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, jika dosa mata ini menghalangi kami bisa melihat wajahnya Nabi, maka ampuni kesalahan mata kami. Ya Allah, jika dosa mata ini menghalangi kami bisa melihat wajah indahnya Nabi, mohon maafkan salahnya mata kami. Ya Allah, jika mata kami yang selama ini kami gunakan untuk melihat kekurangan orang, untuk melihat kekurangan pasangan, untuk melihat kekurangan anak-anak kami, untuk melihat kekurangan saudara-saudara kami, ya Allah, maafkan kesalahan kami. Jangan halangi kami untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Jangan halangi mata kami untuk memandang wajah indahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak seorang pun dari kami dapat membayangkan hancurnya hatinya jika di akhirat tidak Kau perkenankan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Jika kami tidak harus melihat wajah siapapun, jangan halangi kami untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat kami. Jika karena telinga kami yang selama ini gemar mendengarkan kesalahan-kesalahan orang, jangan karena dosa telinga ini Kau halangi kami untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jika karena dosa mulut kami yang selama ini mudah menyakiti, mulut kami yang mungkin selama ini sering menyinggung hati, mulut kami yang selama ini suka berghibah dan menyalahkan kesalahan orang lain, jika karena dosa mulut ini jangan halangi kami bertemu dengan Nabi. Ya Allah, jika dosa itu karena hati kami, jika dosa itu karena hati kami, hati yang begitu kotor, hati yang dipenuhi sombong, hati yang dipenuhi iri, hati yang mungkin dipenuhi dengki, hati yang mungkin dipenuhi benci. Kami tahu hati ini adalah hati yang tak layak melihat Nabi.
Jika di antara kami ada yang memiliki hati dengan segala penyakitnya, ya Rabb, bersihkan noda-noda hati kami agar kami bisa melihat wajahnya Nabi. Ya Allah, bersihkan semua penyakit-penyakit hati agar kami bisa melihat wajahnya Nabi. Ya Allah, bersihkan semua dosa-dosa penyakit hati agar kami bisa melihat wajahnya Nabi. Ya Allah, jangan pulangkan kami dari tempat ini melainkan Kau telah ijabah semua doa-doa kami. Ya Allah, jangan pulangkan kami dari tempat ini kecuali Kau sudah berikan semua pinta kami. Maka yang kami pinta hari ini semua meminta agar kami bisa dekat dengan Nabi. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami agar kami bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga dengan Nabi, tidak mengecewakan hati Nabi, tidak membuat murka dan sedih Nabi, karena kami adalah orang-orang yang menyenangkan hati Nabi. Ya Allah, selamatkan juga orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, pasangan kami, anak keturunan kami, agar mereka semua esok bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, surgamu mahal, nikmatmu besar. Kami tahu semua itu bernilai, maka jadikan kami orang di antara yang Kau berikan karunia dengan kenikmatan bisa bersanding dengan orang-orang yang mulia. Ya Allah, kami meminta, maka kami serahkan doa-doa kami dengan janji-Mu bahwa Kau yang maha mengabulkan semua doa. Allahumma ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Di antara kami ada yang sakit, di antara kami ada yang sedang sulit, di antara kami ada yang sedang terhimpit. Maka kabulkan semuanya doa-doa kami agar Kau angkat penyakit kami berkat kemuliaan Nabi, agar Kau angkat kesulitan kami dengan kemuliaan Nabi, agar Kau selamatkan kami dari sulit-sulit dan masa terhimpit berkat kemuliaan Nabi. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, kabulkan semua yang kami minta di tempat ini dengan semua yang hadir, dengan semua yang sudah berikut serta di dalam membantu terlaksananya acara ini. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau panjangkan umur mereka semua, Kau sehatkan badan mereka semua, Kau berikan perlindungan yang terbaik untuk mereka semua. Ustazah Zakia, Ustazah Hania, mudah-mudahan semua yang telah berikut andil dalam kebaikan acara ini Kau kabulkan semua doa-doa mereka dan hajat mereka berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiyul huda la tansani la